Terima kasih, Bu Meriam. Selamat pagi, Bu Regina dan semuanya. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini. Kita masuk ke dalam hari keempat, novena 30 hari, untuk sahabat-sahabat kita, jiwa-jiwa di api penyucian. Hari ini kita masuk ke dalam topik keberadaan api penyucian bagian kedua. Kesaksian akal sehat kita. Bersama dengan iman, akal sehat kita juga menyatakan keberadaan api penyucian. Suaranya berbicara kepada kita seperti halnya gereja dan kitab suci. Pertama-tama, akal sehat memberitahu kita bahwa Tuhan sebagai kekudusan yang sempurna tidak dapat membiarkan apapun yang tidak murni masuk surga. Ada penolakan abadi yang tidak terkalahkan antara kejahatan sekecil apapun dan kebaikan yang sempurna. Jiwa yang ditandai oleh noda sekecil apapun tidak layak dipersatukan dengan Tuhan sampai ia dimurnikan. Jika tidak, itu akan membawa dosa ke surga. Tuhan, seru seorang nabi, siapakah yang boleh tinggal di kemahmu, di gunungmu yang kudus? Hanya mereka yang tidak berdosa, yang memiliki kesempurnaan keadilan. Akal sehat kita juga memberitahu kita bahwa Tuhan sebagai keadilan yang tidak terbatas menuntut perbaikan. Dia tidak dapat membiarkan dosa sekecil apapun tanpa pemurnian. Sama seperti dia tidak dapat membiarkan tindakan bajik sekecil apapun tanpa pahala. Maka mereka yang belum menebus dosa-dosa mereka di dunia ini, niscaya akan menebusnya di akhirat. Kepuasan yang kita abaikan untuk diberikan kepada keadilan Tuhan selama hidup kita akan diberikan Tuhan kepada dirinya sendiri setelah kematian kita. Di mana itu akan diberikan? Di api penyucian. Marilah kita buktikan iman kita pada dogma api penyucian dengan memiliki kasih yang lembut bagi jiwa-jiwa yang mengalami pemurnian yang ketat dan dengan menghindari dosa-dosa yang akan membawa kita ke sana. Semoga mereka yang benar menjadi lebih adil dan mereka yang suci menjadi lebih suci. Kesaksian hati. Tidak ada dogma Katolik yang tidak berakar dalam hati manusia, kata Monsignor de Maistre. Itulah sebabnya kita cenderung menerima kebenaran-kebenaran tertentu yang diwahyukan. Api penyucian adalah salah satu kebenaran ini. Banyak orang yang mengaku ateis yang telah meninggalkan semua kepercayaan atau sentimen agama. Telah mengakui bahwa dalam keadaan yang sulit, mereka tidak dapat menahan diri untuk diam-diam berdoa di lubuk hati mereka yang terdalam untuk orang-orang yang dikasihi oleh mereka setelah meninggal. Disitulah letak bukti sentimen yang dicetak oleh Tuhan di hati manusia. Itu terwujud di setiap negara dan di semua orang di dunia ini. Apakah ada yang lebih menghibur bagi hati manusia
daripada mengetahui bahwa kita masih bersatu dengan kenangan dan penderitaan orang yang telah meninggal. Sungguh kita perlu percaya bahwa ada di balik batasan waktu tempat pemurnian yang bukan neraka, tetapi gerbang menuju surga. Kita perlu percaya bahwa dan harus percaya bahwa teman-teman dan anggota keluarga kita yang menjadi tahanan di api penyucian dihibur oleh doa-doa dan perbuatan baik kita, bahwa mereka melihat dan mendengar kita. Kita perlu percaya bahwa suatu hari kita sendiri akan perlu dibebaskan dari penderitaan kita. Pikiran itu menenangkan dan menghibur. Contoh kesaksian, seorang pemuda Lutheran Skotlandia memiliki saudara laki-laki yang sangat ia kasihi. Saudara laki-laki muda itu tiba-tiba meninggal karena aneurisma yang pecah saat berkumpul bersama keluarga besar. Hancur karena kehilangan itu, pemuda itu tidak bisa berhenti memikirkan saudaranya dan terus-menerus khawatir tentang keadaan jiwanya. Ia takut bahwa ia belum cukup murni untuk segera masuk surga. Dan iman Protestannya tidak mengajarkan kepadanya bahwa ada tempat pemurnian antara surga dan neraka. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Prancis untuk mencoba dan meredakan kesedihannya. Di sana ia bertemu dengan seorang pastor yang kepadanya ia mencurahkan kesedihannya. Sahabatku, kata hamba Tuhan itu, semua orang perlu menebus dosa-dosa mereka, bahkan di akhirat. Iman Katolik kita mengajarkan kita bahwa ada tempat antara surga dan neraka, di mana jiwa-jiwa menyelesaikan pemurnian mereka, dan dari sana kita dapat membantu membebaskan mereka dengan doa-doa dan pengorbanan kita. Pemuda itu menerima ajaran gereja Katolik dan mulai berdoa untuk saudaranya yang telah meninggal. Memang benar bahwa kepercayaan pada api penyucian adalah suatu keharusan bagi hati manusia. Mari kita berdoa, ya Tuhanku, semoga doa-doa, pengorbanan-pengorbananku, dan penderitaanku dapat menyentuh kebaikan-Mu dan mempercepat saat pembebasan bagi jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasihi. Terberkatilah ya Yesusku atas penghiburan-Mu. Panggil saudara-saudara kita ke kerajaan-Mu yang kekal. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu.